tangan dulu semuanya. Angkat tangan dulu semua. Dilambai-lambaikan, dilambai-lambaikan. Goyang-goyang, digoyang-goyang. Tidak ada yang tidur. Amin. Tidak ada yang tidur. Kalau ibu lihat ada yang tidur, ibu suruh ganti di depan. Setuju? Nah, karena kita mau menerima makanan sehat. Jangan di saat kita makan makanan jasmani, semangat, ya kan? Semangat mau makan. Waduh, apalagi kalau ada mie goreng, ya kan? Ada sosis, waduh semangat. Tapi di saat terima makanan rohani, pada tidur. Tapi anak-anak di sini tidak ada yang ketiduran ya? Semua senang mendengar firman Tuhan? Puji Tuhan, haleluya. Dan pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Tuhan, yang saya lihat, kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes, pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang seterusnya. Semua bawa Alkitab, yang tidak bawa bisa didengarkan. Jadi firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai seterusnya. Kita baca sama-sama. Perkawinan di Kana. 1, 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh, sampai di sini saja. Sampai di sini saja. Adik-adik terkasih, saudara terkasih di dalam Tuhan, tentunya kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca pagi hari ini tidak lazim dalam hidup kita. Pasti semua sudah pernah mendengar, ya, semua sudah pernah mendengar firman Tuhan ini, cerita ini. Namun ini bukan cerita dongeng atau bukan cerita seperti kita nonton kemarin sore Upin Ipin, ya kan? Tapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kisah yang terjadi sesuai dengan yang terjadi dan dituliskan di dalam Alkitab. Nah, sesuatu yang ada di Alkitab atau dalam kebenaran firman Tuhan patut kita lakukan. Amin. Patut kita lakukan. Nah, di sini kita lihat kembali, meskipun adik-adik sudah pernah, atau saudara-saudara sudah pernah mendengar kisah ini, tetapi kembali lagi Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua pagi hari ini. Perlunya kita melakukan firman Tuhan seperti yang kita baca pagi hari ini. Dari sini kisah yang terjadi adalah ada satu pesta yang dibuat di Kana. Dan apa yang terjadi di sana, adik-adik? Mereka kehabisan apa? Mereka kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur. Nah, kalau kita mungkin di Indonesia ini ya, kalau pesta terus kehabisan oke lah, jangan anggur, misalnya nasi gitu, ya kan? Karena bahan pokok kita apa? Nasi. Malu nggak yang punya pesta? Malu nggak yang punya pesta? Pastinya malu. Kok kehabisan nasi? Sementara masih banyak tamu yang datang. Nah, peristiwa yang terjadi ini, pelayan-pelayan kebingungan. Mereka katakan, bagaimana ini? Sudah kehabisan anggur, sementara masih banyak tamu yang datang. Mereka bingung. Oleh sebab itu terjadi percakapan antara pelayan
anggur. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Nah, di sini adik-adik kita akan belajar bersama-sama peristiwa yang terjadi di Kana. Mereka kehabisan anggur. Mereka mengalami hal yang sangat rasanya nggak enak, akan dipermalukan kalau sampai kehabisan anggur. Oleh sebab itu, bagaimana cara mereka supaya ada persediaan, ada anggur, ada anggur. Dan adik-adik melihat, dan kita semua melihat bahwa dari kisah ini kita belajar bahwa mujizat Tuhan terjadi. Kita belajar bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perkara apapun yang bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita belajar, kita baca dari ayat 1 sampai seterusnya, terjadi mujizat di sana. Air menjadi anggur. Namun, seperti yang kita baca tadi, adik-adik, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, yang pertama yang kita lihat di sini adalah kalau mereka tidak mengundang Tuhan Yesus, apakah akan terjadi mujizat di Kana? Apakah akan terjadi mujizat di perkawinan itu? Di ayat mana kita baca tadi? Tentang Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu? Di ayat 2. Iya kan? Di ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Kalau mereka tidak mengundang Yesus dan murid-muridnya, tidak akan ada mujizat yang terjadi. Pagi hari ini, sebelum kita memulaikan aktivitas kita, sebelum anak-anak bermain, hal yang paling utama yang kita lakukan dalam hidup kita adalah apa? Adalah apa? Berdoa. Berdoa itu kita mengundang siapa? Mengundang Tuhan Yesus. Amin. Kita belajar dari sekarang, dari kecil. Oleh sebab itu ibu melihat anak-anak di panti asuhan bersinar luar biasa ya. Masih pagi jam 5 sudah bangun. Kalau anak-anak di luar sana mungkin ada yang masih tidur, ya kan? Kalian mau pilih mana? Mengundang Yesus atau jam 5 mengundang Yesus atau jam 5 masih tidur? Benar. Benar. Mungkin di mulut jam 5 mengundang Yesus, tapi dalam hati mungkin saya tidur. Iya. Tapi kalau adik-adik tidak mengundang Yesus, kalau kita tidak mengundang Yesus, kita tidak akan melihat mujizat. Amin. Kita tidak akan melihat penyertaan Tuhan. Bukan cuma orang dewasa yang perlu penyertaan Tuhan, tapi anak-anak juga. Anak kecil, SD, anak remaja, SMP, dan SMA, sampai yang sudah ke perguruan tinggi. Bahkan apapun keadaan kita, ya, mungkin kita masih anak-anak yang tidak, sekarang ini masih menjadi anak-anak yang tidak berdaya. Bahkan suatu saat ketika kalian menjadi orang-orang yang sukses, ya, orang-orang yang berhasil, orang-orang penting, ya kan? Siapa yang mau jadi orang-orang sukses, berhasil, jadi orang-orang penting, jadi orang-orang yang diberkati? Tetap mengundang Yesus. Amin. Karena ketika kita undang Tuhan Yesus, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Mungkin adik-adik lagi jalan-jalan di kolam, ya kan? Karena dengan penyertaan Tuhan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kalau tidak, bisa-bisa kepleset, terus tenggelam, ya kan? Atau adik-adik lagi makan, tiba-tiba apa? Masuk apa di? Masuk makanan atau duri di dalam tenggorokan. Nah, makanya dalam segala sesuatu, mau kita bangun pagi, mau kita makan, mau kita bermain, mau kita jalan, kita perlu mengundang Tuhan Yesus. Maksudnya kita berdoa. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan.
Kita serahkan masa depan kita kepada Tuhan. Amin. Orang-orang yang mencari Tuhan pasti ditolong oleh Tuhan. Terjadi mujizat di Kana karena mereka mengundang siapa? Tuhan Yesus. Bilang dalam pribadi, dalam hati, dalam hidupmu, saya mau mengundang Yesus terus. Sungguh-sungguh bilang, saya mau mengundang Yesus terus. Yesus di hatiku. Yesus di hidupku. Dia yang memberkati hidupku. Amin. Yang kedua. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya. Kepadanya itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Lihat baik-baik. Apa? Kata Yesus kepadanya. Di ayat 4. Kata Yesus kepadanya. Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Apa kata Yesus? Saatku belum tiba. Apakah Tuhan Yesus langsung menolong? Apakah langsung terjadi mujizat? Di sini Tuhan katakan, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Kita lihat di sini, Ibu Yesus dia tahu sekali bagaimana sifat, karakter, bagaimana Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus belum melakukan segala sesuatu. Sebelum ada sesuatu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Contohnya begini, belum akan terjadi mujizat kalau kita belum taat dan dengar-dengaran. Makanya Tuhan Yesus katakan, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tapi kepekaan dari Ibu Yesus yang berkata kepada pelayan-pelayan itu, ayat 5 ya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan yang ada di sana pada waktu itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang Yesus katakan, buatlah. Kalau di Tuhan Yesus katakan itu ada di mana? Alkitab. Tuhan Yesus bilang, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, ya kan? Karena haruslah demikian. Taati orang tuamu. Mau dilakukan atau tidak? Adik-adik mau dilakukan atau tidak? Mau mujizat terjadi? Mau hidupmu diberkati? Taat. Lakukan perintah Tuhan. Di sini firman Tuhan katakan, ayat 6 di situ ada 6 tumpahan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Nah, ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka mengisinya sampai penuh. Orang yang taat, perhatikan, ini paling susah biasanya anak-anak, bahkan remaja. Kalau orang yang taat, berarti dia melakukan tanpa protes. Ya kan? Meskipun mungkin disuruh, tapi dilakukan, harus dilakukan. Taat itu sesuatu yang harus kita lakukan. Coba lihat, apakah pelayan-pelayan itu membantah perkataan Tuhan Yesus? Kalau mereka bisa membantah pada waktu itu, bisa. Mereka bisa bilang begini, loh, yang kami butuhkan anggur, bukan air. Iya kan? Bisa kalau mereka mau protes. Ibu Yesus kita bilang kita kehabisan anggur, bukan kehabisan air. Tapi kok Tuhan Yesus bilang istilah tempayan-tempayan itu bukan dengan air. Ya kan? Kalau ada orang yang suka protes, pasti dia akan protes. Apaan sih? Minta anggur dikasih air, ya kan? Apaan sih? Orang-orang yang suka protes, anak-anak yang tidak dengar-dengaran, tidak akan melihat mujizat. Amin. Siapa di sini yang suka tidak taat? Angkat tangan. Wow, jujur sekali. Kalau disuruh sama bapak, disuruh sama staf-staf, disuruh sama ibu-ibu, bapak-bapak yang pengurus-pengurus di panti, masih aja melawan. Padahal itu untuk kebaikan kita. Amin. Mau taat? Firman Tuhan
Mulai dari hari pertama, bahkan kemarin pagi, kemarin malam ya, kemarin malam, pagi, tentang ketaatan. Karena memang taat ini butuh, penting dalam hidup kita. Ya kan? Ketaatan melahirkan mujizat. Ketika kita taat melakukan perintah Tuhan lewat perintah apa? Atasan kita, ya kan? Kalau di sekolah, guru-guru, ya kan? Kalau di panti, perintah siapa? Pimpinan-pimpinan, staf-staf yang ada. Jangan pernah melawan. Jangan pernah bandel. Mengajar dari kecil ya. Sifat-sifat yang buruk itu dibuang. Ya, yang kecil-kecil belajar dari sekarang. Belajar untuk taat tanpa protes, tanpa mengerjakan segala sesuatu, tanpa bersungut-sungut. Disuruh nyapu, melakukan. Bahkan yang paling utama, disuruh berdoa, disuruh ibadah. Jangan harus tunggu, harus staf teriak-teriak, ayo turun mau ibadah, ayo turun mau ibadah. Dengar, kesadaran masing-masing. Ketika kita taat, kita akan melihat mujizat. Sama-sama bilang, 1, 2, 3. Jangan sampai kehidupan kita begini-begini terus. Kita mau hidup kita suatu saat akan diubahkan oleh itu. Kalau saat ini mungkin orang pandang enteng kepada kita, suatu saat orang-orang akan terkagum-kagum melihat kita. Amin. Karena ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi penting sekali adik-adik belajar. Kita semua, bahkan ibu sama bapak, kita semua hamba-hamba Tuhan pun, sudah hamba Tuhan pun kita masih tetap belajar. Apa itu ketaatan? Segala sesuatu itu tidak ada kesusuan. Kita melakukan anak musta itu seperti bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan. Bahkan yang memberkati kita adalah Tuhan. Staf-staf yang ada, kita bekerja untuk Tuhan. Kalau kita bekerja untuk manusia, maaf, gaji kita cuma berapa? Kita akan mungkin berbantah-bantah, gaji cuma gini, tapi kerja begini. Tapi kalau kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan yang memberkati hidup. Mujizat terjadi dalam hidupmu. Berkat itu bukan cuma gaji, bukan hanya digaji, tetapi berkat itu Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati kehidupan kita. Yang penting kita lakukan segala sesuatu dengan baik, seperti itu Tuhan. Taat. Sekali lagi, tidak ada mujizat di Kana, di perkawinan di Kana. Kalau yang pertama, mereka tidak mengundang Yesus. Yang kedua, kalau mereka tidak taat kepada Yesus. Jadi adik-adik, kita semua yang ada pagi hari ini, kita mau melihat mujizat. Amin. Yang pertama, undang Yesus. Haleluya. Setiap saat, setiap waktu undang Yesus, berdoa. Dan yang kedua, taat kepada perintah Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan melihat mujizat. Sekali lagi, kita akan melihat mujizat. Kita bilang, Tuhan, kita semua, kami semua di sini mau melihat penyertaan Tuhan di tahun 2024. Tahun 2024, 2025, sampai seterusnya. Kehidupan kita tidak begini saja Tuhan. Tetapi kehidupan kita akan semakin diubahkan. Semakin kita diberkati oleh Tuhan. Percaya, Tuhan sudah bawa kita sejauh ini. Tidak mungkin Tuhan bawa kita pada gagal. Kalau hidup kita tetap ada di dalam Tuhan, kita pasti akan melihat penyertaan. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini.